Misteri sebuah candi yang sampai kini belum bisa dipahami. Bahkan seorang ahli sekalipun belum bisa memecahkan teka-teki ini. Assalamualaikum. Halo, jumpa lagi dengan PH Channel. Kali ini Bang Bea akan bercerita di mana saat itu Bang Bea sedang berkelana bertualang ke suatu tempat. Akhirnya sampai di sini, di sebuah desa yang bernama Candirejo. Desa ini termasuk wilayah Kecamatan Semin atau Kepanewon Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Letaknya di perbatasan antara Sukoharjo dan Kabupaten Gunung Kidul. Di sebelah utara desa ini terdapat tugu perbatasan antara Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Gunung Kidul, sekitar 400 meter ke utara. Sesuai namanya, Desa Candirejo ini merupakan daerah wisata karena terdapatnya sebuah candi, yaitu Candi Risan. Selain pemandangan alam yang sungguh menakjubkan, candi ini merupakan daya tarik wisata. Sebuah candi yang masih menjadi misteri. Oke, kalian akan saya ajak untuk memasuki area candi yang luasnya sekitar 1/4 hektar dan sudah dipagari. Oh ya guys, candi ini terletak 300 meter ke arah timur di Jalan Raya Semin Watu Kelir. Watu Kelir itu masuknya Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Weru. Di sebelah kanan pintu masuk terdapat sebuah patung replika. Di situ tampak papan nama peringatan. Ini adalah patung Avalokitesvara, patung replika guys, dimana yang aslinya dulu pernah dicuri orang, bahkan sampai ke Singapura menurut papan nama ini ya, dan berhasil dibawa kembali ke Indonesia dan disimpan di kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta. Ya, seperti terbaca di papan informasi ini, tahun 82 pernah dicuri. Menurut keterangan di papan informasi ini, bentuk candi di sebelah utara itu masih lumayan ya. Mungkin karena batu-batunya terkikis oleh hujan dan panas, dan mungkin runtuhnya itu karena kena gempa, jadi bentuknya masih lumayan juga. Dan inilah penampakan Candi Risan. Ayo kita lihat dari dekat. Kita sedang memasuki tangga candi di sebelah barat. Ini terdapat banyak sekali artefak. Ya, Candi Risan ini dibagi menjadi dua bagian ya. Di sebelah utara luasnya 13,5 kali 13,5 meter. Dan di sana itu di sebelah selatannya ada candi selatan yang sudah tidak berbentuk lagi, rata dengan tanah, tinggal fondasi saja. Sebenarnya candi ini sudah dimasukkan ke dalam Cagar Budaya Yogyakarta. Candi ini adalah candi Buddha. Kenapa Candi Risan ini dikategorikan sebagai candi Buddha? Karena ditemukan patung Avalokitesvara tadi. Avalokitesvara merupakan bodhisattva yang merupakan perwujudan welas asih dari semua Buddha dalam ajaran Buddha Mahayana. Ya, beginilah kondisi candi. Dilihat dari arah candi selatan ini, ada batu besar di sini. Hampir semua batu yang dibuat untuk membuat candi ini adalah batu-batu sedimen yang sedikit mengandung kapur, jadi mudah sekali larut oleh air. Makanya tak heran ini candinya jadi berantakan.
Dan ini lihat ada list atau ornamen di candi ya. Itu untuk pondasi atau apa kurang tahu ya, saya bukan ahlinya sih. Kondisi candi selatan ini yang luasnya 11 kali 11 meter ya, seperti ini guys. Saat Bang PH datang ke sini kondisinya sangat bersih ya, rumputnya menghijau. Kemungkinan ini dirawat oleh juru kuncinya setiap hari. Namun sayang guys, Bang PH nggak ketemu dengan juru kuncinya. Ketika Bang PH sampai di sini nggak ada satu orang pun, bahkan rumah-rumah di dekatnya itu tutup semua. Akhirnya Bang PH keliling area candi sendirian ini. Lihat ini pondasi candi yang selatan. Ini Bang PH sedang merekam, barangkali ada suatu prasasti atau huruf-huruf atau ornamen di setiap batu-batu yang tertata ini. Dan sejauh ini belum ada saya temukan guys. Candi ini sudah ditemukan pada zaman Belanda, sudah tercatat pada Dinas Kepurbakalaan pada masa pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1915. Sementara ini Candi Risan diperkirakan dibangun entah itu pada zaman apa ya. Yang jelas kalau Candi Buddha itu candinya dibangun sebelum masa-masa Mataram Hindu, dimana dibangun Candi Prambanan. Bisa disimpulkan bahwa Candi Risan ini umurnya lebih tua dari Candi Prambanan. Namun belum bisa dipastikan pada masa Raja Mataram kuno siapa yang membangun ini. Dan misteri yang paling terbesar dari masa lalu candi ini adalah bentuknya seperti apa. Gimana guys menurut kalian? Dan inilah pagar sebelah timur dari area Candi Risan yang berbatasan dengan pekarangan warga. Kita lihat dari arah timur, candi di sebelah selatan ini seperti panggung. Dan di antara dua candi utara dan candi selatan ini terdapat halaman yang cukup luas juga, mungkin untuk acara-acara keagamaan. Menurut seorang kakek warga Candi Rejo di sekitar candi ini ya, namanya Mbah Ponco Semito kalau nggak salah ya, di salah satu channel di YouTube ini Mbah Ponco sempat diwawancarai dan beliau bilang bahwa yang menemukan candi ini adalah kakek buyut dari si Mbah itu. Berarti berapa generasi ya? Sekitar hampir 5 generasi. Menurut Mbah Ponco, situs candi ini dulunya merupakan tempat pertapaan. Mungkin juga waktu itu kondisi candi masih utuh ya, kurang tahu pasti ya. Dan beginilah kondisi candi di sebelah utara yang masih lumayan berbentuk. Ini ada ornamen di dinding candinya, entah artinya apa. Mohon maaf guys, karena Bang PH ini bukan ahli arkeologi, cuma motovlogger saja yang ngerekam ini tuh. Kebetulan kesasar di sini dan ya bikin video saja. Dan berikut ini video-video dari rekaman Bang PH pada waktu itu. Di situ ada batu-batu
besar teronggok bertumpuk, dan ini ada lubang kecil untuk pengait mungkin ya, untuk menyambungkan antar batu-batu itu tadi, untuk menguncinya. Yang ahli arsitek pasti paham dah. Dan ini juga terlihat bekas pahatan-pahatan di lapisan luar batunya ini ya. Oke guys, pada tahun 1985 Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY sudah melakukan inventarisasi untuk candi ini. Kemudian diperbaharui lagi pada tahun 2009 kemarin. Perkiraan masa dibangunnya candi ini adalah sekitar tahun 900 sampai tahun 1000 atau abad ke-9 sampai abad ke-10. Jadi usianya sekarang sudah sampai sekitar berapa ya, 1100-an tahun, lewat 1 milenium. Menurut rencananya sih katanya mau dipugar mau diapain ya, direka ulang bentuk candinya kayak apa, dibangun jadi baru, direkonstruksi lah. Tapi kapan itu kepastiannya belum tahu, karena memang misteri terbesarnya ya di situ. Bentuk candi sebenarnya pada waktu itu tuh kayak apa, seperti apa, tidak ada yang tahu. Mungkin harus dipelajari dulu lebih jauh ya. Ya, kita tunggu saja hasilnya kayak apa nanti. Nah, sampai kapan, nggak perlu terburu-buru untuk melihat bagaimana sesungguhnya bentuk candi ini di masa lalu. Oke guys, begitu ya. Dan di sini Bang Bea sudah merekam banyak ini ya. Ini stupanya, puncak stupanya, cuma ditaruh di ujung salah satu pojok gitu ya. Batu-batu di sekitarnya emang sudah pada hancur ya, nggak terlalu hancur banget sih, mungkin ada yang hilang karena ada juga terjadi longsor, berserakan kemana-mana. Ada yang pecah seperti ini karena bahannya juga mudah pecah. Di waktu-waktu tertentu umat Buddha di Indonesia atau di sekitar wilayah DIY Surakarta kadang juga mengadakan acara keagamaan di sini. Dilihat dari letaknya, candi ini terletak di puncak sebuah bukit kecil gitu ya, bisa melihat ke arah utara itu. Di lembahnya, sementara di barat itu juga ada lembah kecil yang sekarang sudah padat pemukiman. Oke guys, beginilah wujud dari peninggalan masa lalu nenek moyang kita yang pantas dilestarikan untuk dijadikan bahan pendidikan sejarah bangsa. Dan ini Bang Bea sedang naik ke atas candinya. Ini puncak stupanya. Dan ini apa ini? Kurang tahu saya.
sudah tidak beraturan. Bang PH jadi berpikir ini ya, gimana ya cara menata batu-batu besar seperti ini ya. Orang-orang di masa lalu ternyata ya sudah pinter-pinter, bukan dalam artian menganggap mereka nenek moyang itu bodoh, tapi memang tingkat pengetahuan tidak seperti sekarang kan. Di masa lalu itu kan itu di Candi Rejo, pemukimannya dilihat dari atas candi di sebelah baratnya tadi. Di sana di sebelah selatan candi jadi sisa tinggi candi ini sekitar hampir 2 meter saja ini. Dan begitulah guys hasil petualangan Bang PH hari ini yang saya bagikan di channel ini, PH Channel. Semoga ada manfaatnya bagi yang suka belajar sejarah dan bagi yang suka bertualang, mungkin bisa menemukan atau berkunjung ke tempat-tempat wisata sejarah seperti ini yang mungkin terbengkalai. Barangkali saja video-video yang kita buat ini bisa menggugah minat bagi yang nonton untuk peduli dan respect, dan peninggalan budaya masa lalu negara kita tetap lestari sampai nanti anak cucu kita. Semoga begitu ya guys. Oke, sampai di sini videonya saya akhiri. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa pada video berikutnya, hasil petualangan dari Bang PH. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya, dan klik like serta share juga. Sampai jumpa guys.